Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kelvin Saputra dengan NIM akhir 216. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi keuangan sesuai dengan jurnal yang sudah saya baca. Nah, tujuan dari presentasi ini untuk memberikan pemahaman tentang sistem informasi keuangan dan manfaatnya dalam pengambilan keputusan bisnis. Pertama ada definisi sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi keuangan untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Kemudian, komponen sistem informasi keuangan. Komponen sistem informasi keuangan terdiri dari beberapa komponen seperti basis data, perangkat lunak, aplikasi, hardware, dan jaringan. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi keuangan seperti data pelanggan, data transaksi, dan data keuangan lainnya. Perangkat lunak, aplikasi digunakan untuk memproses data dan menghasilkan laporan keuangan. Hardware seperti Sedangkan hardware seperti server dan komputer digunakan untuk menjalankan perangkat lunak aplikasi, dan juga fungsi jaringan digunakan untuk menghubungkan semua komponen sistem informasi keuangan. Selanjutnya ada arsitektur sistem informasi keuangan. Arsitektur sistem informasi keuangan terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan presentasi, lapisan aplikasi, dan lapisan data. Nah, lapisan presentasi ini adalah antarmuka pengguna yang digunakan untuk memasukkan data keuangan dan melihat laporan keuangan. Lapisan aplikasi adalah tempat pemrosesan data keuangan dan menghasilkan laporan keuangan. Sedangkan lapisan data adalah tempat penyimpanan data keuangan seperti basis data. Selanjutnya ada pengelolaan data keuangan. Nah, pengolahan data keuangan dalam sistem informasi keuangan dilakukan secara otomatis untuk memastikan keakurasian dan efisiensi. Proses pengolahan data dimulai dengan pengumpulan data keuangan dari berbagai sumber seperti sistem akuntansi dan sistem pengelolaan kas. Nah, data kemudian diolah dan disimpan dalam database untuk kemudian digunakan dalam proses analisis dan pelaporan. Proses pengolahan data keuangan meliputi pengolahan transaksi, pengelompokan data, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan. Pengolahan transaksi dilakukan dengan mengidentifikasi jenis transaksi dan mencatatnya dalam sistem, sedangkan pengelompokan data dilakukan untuk memudahkan pengolahan data keuangan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan jenis transaksi atau kategori tertentu. Perhitungan dilakukan untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna seperti total aset, total kewajiban, dan juga laba ataupun rugi. Laporan keuangan digunakan Laporan keuangan kemudian disusun berdasarkan hasil pengolahan data dan dapat digunakan untuk keperluan manajemen dan pelaporan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya ada identifikasi risiko keuangan. Langkah pertama dalam mengelola risiko keuangan dalam sistem informasi keuangan yaitu dengan cara mengidentifikasinya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses penilaian risiko komprehensif yang melibatkan analisis sistem dan komponennya, serta faktor eksternal yang mungkin mempengaruhinya. Beberapa risiko keuangan yang umum terjadi yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Selanjutnya ada analisis keuangan. Nah, dalam sistem informasi keuangan, analisis keuangan dilakukan untuk memahami kinerja keuangan perusahaan. Analisis ini meliputi pengukuran kinerja keuangan, evaluasi risiko keuangan, dan pemantauan arus kas perusahaan. Nah, kita masuk ke pengukuran kinerja keuangan dahulu. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk mengevaluasi seberapa baik perusahaan menghasilkan keuntungan dan mengelola asetnya. Beberapa metrik yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan antara lain yang pertama, return on investment atau ROI. ROI. ROI mengukur keuntungan yang dihasilkan dari investasi perusahaan. Semakin tinggi ROI ini, semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya ada earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization atau EBITDA. EBITDA ini mengukur laba
laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Metrik ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja operasional perusahaan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada profit margin. Profit margin mengukur eh, seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan dari setiap penjualan. Semakin tinggi profit margin, semakin baik kerja perusahaan. Selanjutnya ada pemantauan arus kas. Evaluasi risiko keuangan, maaf. Evaluasi risiko keuangan dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan. Beberapa risiko keuangan yang harus dievaluasi antara lain yang pertama, risiko kredit. Nah, risiko kredit ini terkait dengan kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya. Evaluasi risiko kredit ini meliputi analisis kelayakan kredit dan pemantauan pembayaran utang. Selanjutnya, risiko pasar. Risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga pasar yang dapat mengaruhi nilai aset perusahaan. Evaluasi risiko pasar meliputi analisis tren pasar dan pemantauan nilai aset. Nah, yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas terkait dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan saat jatuh tempo. Evaluasi risiko likuiditas likuiditas meliputi analisis arus kas dan pemantauan sumber data keuangan. Selanjutnya ada pemantauan arus kas. Nah, pemantauan arus kas dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban keuangan dan melakukan investasi yang dibutuhkan. Beberapa faktor yang harus dipantau dalam arus kas perusahaan antara lain yang pertama penerimaan kas. Nah, penerimaan kas ini harus dipantau secara teratur eh, untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan dan melakukan investasi yang dibutuhkan. Yang kedua ada pengeluaran kas. Nah, pengeluaran kas ini harus dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa perusahaan tidak menghabiskan uang tunai yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban keuangan dan melakukan investasi yang dibutuhkan. Jadi hanya yang dibutuhkan saja. Jadi pengeluarannya itu harus secara teratur. Nah, investasi. Yang ketiga ini ada investasi. Investasi ini harus dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa perusahaan mengalokasikan uang tunai dengan bijak dan mendapatkan pengembalian yang sesuai. Jadi kesimpulannya dari presentasi ini, kita telah membahas tentang sistem informasi, keuangan, dan bagaimana hal itu dapat membantu organisasi dalam eh, mengelola keuangannya. Kita telah melihat berbagai fitur, manfaat dari sistem informasi keuangan, termasuk kemampuan untuk memantau arus kas, menghasilkan laporan keuangan, dan mengelola anggaran. Nah, kita juga telah membahas tentang beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi eh, mengimplementasikan sistem informasi keuangan seperti biaya dan kebutuhan akan pelatihan dan dukungan teknis. Namun, dengan manfaat yang signifikan yang ditawarkan oleh sistem informasi keuangan, ini adalah eh, investasi penting bagi organisasi yang ingin meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam mengelola keuangannya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.